Salam kesejahteraan, salam bebasan. Pakai dalil yuk, pakai dalil. Nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan? Lo ini dalam banget lo ini. Kata-kata ini, nikmat mana lagi, ini dalam banget. Dalam sekali. Karena kalau kita membedakan, mengenali, pikiran ini mengenali, yang muncul itu menurut pikiran bukan hanya nikmat, tapi juga ada bencana, ada petaka, sakit, kehilangan, kerugian, dan bla-blanya, ya toh. Berarti ada sesuatu di situ, ada sesuatu sehingga Tuhan itu berkata, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Berarti pikiran itu salah mengenali, salah mengidentifikasi. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, kita akan langsung berusaha untuk supaya yang tidak enak itu cepat-cepat hilang, mengabaikan rasa yang ada. Rasa itu sudah terbakar dan kita berjalan di rasa yang terbakar. Coba itu lihat orang-orang ketika dia itu dikatai sesuatu yang buruk, apa yang akan dia lakukan? Padahal itu cuma kata-kata, tapi dia akan langsung merespon, ya respon yang seperti itu. Padahal itu menurut Tuhan itu adalah sebuah nikmat, tapi tidak bagi pikiran. Bagi yang sudah hidup, ketika ada sesuatu yang tidak enak muncul, pasti dia akan berkata, oh iya, ya toh. Walah, iya, wes gitu saja. Bukan cuma kata-kata. Kalau dikatakan mungkin cuma seperti itu, tapi di dalam diri batinnya di sana ada pertempuran. Enaknya dibilang apa ya? Ya wis pertempuran saja. Dikatakan pertempuran itu juga kurang cocok, bukan pertempuran juga kurang cocok. Ya wis pertempuran saja. Respon pertama, penilaian pertama kali terhadap sesuatu oleh pikiran pertama kali muncul itu adalah sesuatu yang sangat jujur, apa adanya. Kalau dia itu si pemarah, ya marah, tergantung wadah marahnya itu seberapa. Mungkin bagiku itu sesuatu yang sangat besar sekali sehingga aku marah. Bagi si dia itu belum tentu. Bagi si dia lagi marahnya cuma setengah. Kalau di dalam diri ini tidak ada apa-apa, kita tidak akan merespon. Kalau di dalam diri ini tidak ada kemarahan, kita tidak akan merespon kemarahan.
Kalau di dalam diri ini tidak ada dendam, ada apa ya namanya ya, ya wes dendam saja, dendam yang sudah tercipta, maka kita juga tidak akan dendam pada seseorang. Karena di dalam diri ini ada ini itu yang telah kita adakan sendiri, maka adalah kejadian yang datang untuk menunjukkan ini loh dirimu. Semakin berat rasa itu semakin berat untuk terlepas dari rasa itu, maka kemungkinan terjadinya itu akan sangat besar. Misal kita sulit untuk tidak marah, maka akan semakin besar pula kejadian yang akan membuat kita marah. Kita sulit untuk tidak merasa kurang, maka kejadian yang membuat kita merasa kurang akan terjadi, kesempatan terjadinya akan semakin besar. Kembali pada nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Berarti yang kita adakan sendiri, emosi-emosi itu semua sudah disetujui oleh sesuatu yang disebut Tuhan. Dulu kita menciptakan marah, dendam, dan bla-blanya, semuanya itu rasa sakit, rasa ya malu, rasa ya wis apalah semua itu sudah disetujui dan sudah diciptakan melalui semua kejadian yang kita alami tanpa terkecuali. Bahkan ketika kita merespon semua kejadian-kejadian itu sehingga kita bisa marah-marah, bisa salto, bisa nonjok orang, bisa teriak-teriak, itu pun juga sudah disetujui. Tapi dibalik persetujuan itu membawa konsekuensi, karena adanya aku di sana yang sedang marah. Ketika kita ada niat ingin makan, ingin buang air besar, mata terkena debu, terus apalagi ya semua yang kita lakukan itu semua atas persetujuan dari si Tuhan. Kurang enak apa lagi kalau tidak disetujui, semua kejadian itu tidak akan pernah terjadi. Yang ada cuma keinginan yang numpang lewat, datang dan pergi, datang dan pergi. Tidak ada tindakan fisik sama sekali. Kejadian ketika Tuhan menyetujui sesuatu yang disebut Tuhan itu menyetujui semua tindakan ini itu hanya bisa diketahui oleh sedikit manusia, ya toh, hanya sedikit, karena kebanyakan manusia itu apa ya, kita sebut mengaku saja, semuanya diaku-aku, ini aku, tapi ya wajar-wajar saja, sehingga nikmat mana lagi yang kamu dustakan itu tidak relevan ya, karena pikirannya taunya seperti itu, ya toh. Respon yang pertama kali muncul
yang sangat jujur itu sering disebut dengan pikiran bawah sadar. Ada beberapa video kemarin, pikiran bawah sadar itu secara otomatis dia mendapatkan persetujuan dari sesuatu yang disebut dengan Tuhan. Itu sudah otomatis, ya toh. Seperti dia itu sudah mendapatkan kontrak kerja dari Tuhan. Maka untuk menghentikan pikiran bawah sadar itu hanya Tuhan sendiri yang bisa. Hanya Tuhan sendiri yang bisa. Maka terkadang tarik-menarik peperangan di dalam batin itu sangat intens, sangat kuat. Ya toh? Ya karena dia sudah otomatis disetujui. Seharusnya dia memang marah, seharusnya dia memang bahagia, seharusnya dia memang harus bla 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 bla. Coba ketika mata itu terkena debu, mata itu akan langsung bergerak dengan sendirinya, dan itu sudah disetujui oleh Tuhan. Gerakan itu tanpa aku menginginkannya. Denyut jantung, nafas, dan ya semuanya lah. Ya toh. Aduh, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Karena belum dikenalinya yang memberi nikmat, maka nikmat itu, label nikmat atas segala sesuatu itu mustahil untuk dikenal. Ya toh. Yakin sesuatu yang ini, nikmat atas segala sesuatu ini sangat berat untuk dilakukan. Ya coba kita praktek, ya toh. Ketika kita melepas atau dalam keadaan tidak sadar dan pikiran ini mengambil alih, apa yang akan dia lakukan? Ya sedikit dongeng dari negeri seberang, sedikit dongeng. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.